Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Artinya, daripada kesempurnaan nikmat atas engkau, bahwa Allah berikan kepada engkau sesuatu yang mencukupi engkau, dan Allah cegah akan engkau sesuatu yang menyesatkan kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, min tamami ni'matillahi ta'ala 'alaika ayyuhal 'abd ay yuwajjiha himmataka ilaih wa yufarriga qalbaka min at-ta'alluqi bi ghairihi fayarzuquka ma yakfika wa yadfa'u 'anka kulla ma yutghika. Daripada kesempurnaan nikmat Allah atas engkau, wahai seorang hamba, bahwa Allah hadapkan keinginan engkau kepada Allah. Ini bagian dari kesempurnaan nikmat Allah. Nah, bukakan hati kita untuk dekat dengan Allah. Allah bukakan hati kita ini, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Ini kesempurnaan nikmat, dan jarang ada orang yang diberi Tuhan demikian. Jarang ada orang yang berpikir bahwa hidupnya ini tiap hari makin dekat dengan Allah. Hari ini lebih dekat lagi dari hari yang kemarin, esok lebih dekat lagi. Nah, kebanyakan kita berpikir biasa. Nah, kada sampai pikiran demikian. Nah, ini kalau kita ada hati demikian, ini nikmat Allah, kesempurnaan nikmat. Bagaimana supaya kita ini makin hari makin baik hubungan dengan Allah. Jarang berpikir kayak itu. Berpikir kayak apa supaya sebenarnya makin banyak duit tuh banyak. Makin hari makin sugih dipikirkan, makin hari makin banyak harta. Jadi nikmat Allah yang sempurna itu kalau sudah ada dalam hati kita ini, kepikiran, aku ini hendaknya makin hari ini makin mesra dengan Allah nih. Nah, makin dekat lawan Allah. Wa yufarriga qalbaka min at-ta'alluq bi ghairihi, dan kesempurnaan nikmat Allah juga, Allah kosongkan hati engkau daripada ketergantungan dengan selain Allah. Nah, Allah kosongkan hati kita daripada ketergantungan kepada selain Allah. Kita bergantung hidup kita dengan harta. Tandanya kita bergantung, harta datang kita senang, harta pergi kita sedih. Berarti kita ketergantungan dengan harta. Nah, istri tergantung dengan suami. Ada suami senang hati, suami kedada sakit hati. Ini orang nang betuhan lawan suami. Ketergantungannya kepada suami bukan kepada Allah. Nah, jadi Allah kosongkan hatinya daripada ketergantungan kepada selain Allah. Allah kosongkan hatinya daripada tergantung dengan selain Allah.
maka Allah berikan engkau rezeki sesuatu yang mencukupi engkau, dan Allah cegah engkau tiap-tiap sesuatu yang membuat engkau tersesat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ مَا يَكْفِيكَ مِنَ الْأَكْلِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْكَبِ وَرَزَقَكَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْمَعْرِفَةَ وَمَنَعَكَ مَا يُطْغِيكَ وَيُشْغِلُكَ عَنِ الْحُضُورِ مَعَهُ فَقَدْ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ دُنْيَا وَأُخْرَى. Apabila Allah memberikan kepada engkau sesuatu yang mencukupi engkau daripada makan, pangan cukup di rumah, hendak makan ada, kada kasana kamari mencari kada sampai hutang hendak makan, Allah beri cukup pangan. Wal libas, pakaian cukup diberi Allah, sandang cukup, baju hendak ke pengajian ada, baju hendak ke pehumaan ada, baju hendak ke hari Jumat ada, baju hendak ke pengantin banyak, baju hendak ke hari raya ada, cukup. Wal maskan, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, wal markab, kendaraan ada, diberi Tuhan. Nah, bila Allah memberikan engkau kecukupan makan, pakaian, makanan, kendaraan, dan lagi Allah berikan engkau ilmu, nah diberi Allah ilmu, tahu baudu kayak apa yang bujur, tahu sembahyang kayak apa yang benar, tahu bermuamalat jual beli kayak apa yang benar, tahu bertetangga kayak apa yang benar, diberi Tuhan ilmu. Wal amala, diberi Tuhan pulang amal. Wal ma'rifata, diberi Tuhan pulang ma'rifat, walaupun ma'rifatnya hanya ilmiah, belum sampai kepada zauqiyah. Dan Allah cegah engkau sesuatu, Allah hindarkan engkau sesuatu yang membuat engkau sesat, membuat engkau sibuk daripada hadir hati bersama Allah. Nah, maka sungguh Allah telah menyempurnakan kepada engkau nikmat dunia dan akhirat. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa kalau Tuhan memberi kepada kita makan cukup, pakaian cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, ilmu cukup, amal cukup, ma'rifah cukup. Nah, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membuat kita lengah, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah, dijauhkan Tuhan daripada hal-hal yang menyesatkan kita. Nah, kalau kita terima demikian dari Allah, berarti Allah sudah memberikan nikmat anugerah yang sangat besar kepada kita. Luar biasa kalau sudah demikian Allah memberikan kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, fashkurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Ala ma an'ama alaik, atas apa yang Allah berikan kepada engkau itu. Syukurilah itu. Ya, syukuri. Wadzalik bisarfiha ila ma fihi ridha. Bersyukur itu artinya adalah menggunakan semuanya itu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kabul doa nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau sudah dapat yang demikian itu. Qala ba'du syarihil hikam wujdanul kifayah minar rizki wa adamu ziyadah 'alaiha wan nuqsan minha min ni'amillahi tammatil kamilati 'alal 'abdi. Adanya kecukupan rezeki dan tiada lebih atasnya, tiada kurang daripadanya.
itu adalah nikmat Allah yang sempurna atas seorang hamba. Nikmat ini artinya sesuatu kelezatan, kesenangan yang dipuji akibatnya. Itu nikmat. Nah, sesuatu kenikmatan, kesenangan, kelezatan, tapi dipuji akibatnya, itu nikmat. Bila kita diberikan Allah kecukupan rezeki tanpa lebihan, tanpa kekurangan, itu nikmat yang sempurna seorang hamba. Lima lahu bidzalik min husuli jami'i masalihid diniyyati wad dunyawiyah, karena itu berkecukupan adalah hasilnya sekalian kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Kalau kita diberi Tuhan berkecukupan, nah berkecukupan diberi Tuhan, itu sudah Tuhan berikan kepada kita maslahat dunia, maslahat akhirat sudah. Amma masalihud diniyah, adapun maslahat agama, bi adami ziyadah 'alal kifayah, pada ketiadaan lebih atas cukup, fa zahirun zahir. Jelas. Orang yang berkecukupan, kada berlebihan, itu maslahat agamanya jelas nampak. إذ لو وجدها ربما أوجب له ذلك الطغيان, karena jikalau dia mendapatkan kelebihan, kadang-kadang itu membawa baginya kesesatan. Nah, kalau ini rezeki, pakaian, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, duit berlebihanan, ini bisa membawa kepada kesesatan. Nah, membawa kepada tughyan, sesat artinya. Kama qala Allah Ta'ala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Fal istighna huwa wujudu ziyadah 'alal kifayah wa huwa sababut tughyan. Allah berfirman bahwa manusia itu tersesat. Manusia itu sungguh sesat bila mana dia merasa sudah kaya. Nah, kaya itu artinya adalah berlebihan dari kecukupan. Berlebihan dari kecukupan itu merupakan sebab tersesatnya seseorang. Dan tersesat itu aslu kulli ma'siyatillah azza wa jal, pokok dari segala kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairur rizki ma yakfi, sebaik-baik rezeki itu adalah yang cukup. Nah, yang cukup itu baik. Makan cukup, kita pakaian cukup, tempat tinggal cukup, semua cukup. Paling baik cukup. Wal malak yunadi, malaikat selalu berseru, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ujar malaikat tiap hari berteriak, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ayam mendengar, kucing mendengar seruan malaikat ini. Apa jar malaikat? Ma qalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tapi cukup. Lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun membuat lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya apabila Allah memberi kita kecukupan, kita dijauhkannya daripada berlebihan, itu adalah kesempurnaan nikmat kepada kita. Karena apa? Karena berlebihan itu biasanya membuat kita sesat, membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-226. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا الرجل منه شفاعة صدوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم